Untuk kajian fikihnya sebagai referensi kitab atau Qorib halaman 139 ya, yang punya dan kalau kita Qorib ya, halaman 139 tepatnya barisan satu ya. Lain saja anil itu ya. Itija. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala syaitu muta'ala. Fa'in ajaza. Maka jika tidak mampu ya anil itijai sambil berbaring sholat, maka sholatlah ia mustalqiyan sambil terlentang ala dhari di atas punggungnya warijlahu dan kedua kakinya lil kiblati menghadap kiblat. Jadi ini masih tentang praktek aturan sholat, khususnya bagi yang sudah tidak bisa berdiri, duduk bahkan tidur miring. Kan kemarin rangkaiannya ketika nggak bisa sholat sambil berdiri kan sambil duduk. Ketika nggak bisa sambil duduk boleh sambil tidur miring. Seperti itu gitu ya. Sekarang bagaimana kalau sambil tidur miring juga nggak bisa? Padahal mah sebenarnya seandainya nggak bisa tidur miring ke kanan, boleh tidur ke kiri. Jadi nggak mesti ke kanan aja. Jadi kalau ketika tidur miring itu abdulnya ke kanan, kayak di kubur itu ya. Seandainya justru dia di sini ada luka nggak bisa, dibalik ke kiri nggak apa-apa. Kayak nyolatin sekarang dikupas sedikit ya. Ya kan tuh nyolatin, kenapa sih itu ada yang kepalanya di arah utara, ada yang di arah selatan. Nah, jadi kalau mayatnya laki-laki, kalau mayatnya perempuan itu kepalanya di utara. Kalau mayatnya laki-laki itu kepalanya di selatan. Ini bukan wajib, sunnah, abdol. Artinya seandainya dikerjakan bagus, baik untuk mayit maupun yang nyolatinnya. Seandainya enggak juga, sah tetap. Jadi jangan ribut nih. Gara-gara sunnah, ributnya fitnah haram. Iya, makanya lihat itu sikon. Kalau mau pindahin itu. Jangan kecil. Gini aja. Ditarik-tarik. Iya. Putar lagi. Datang rombongan ini, banyak macam laki-laki ya. Datang rombongan ini, kan tadinya kepalanya di utara. Datang rombongan satu rombongan diputar ke kiri ke selatan. Datang rombongan diputar ke utara lagi. Ayo aja. Pusing. Kata dia apa-apaan, gua putar sono putar sini. Gua aja jadi pusing. Matinya lah. Nah jadi apa rahasianya nih ya? Jadi intinya kan kalau masalah menghadap mayit ya si imam ini wajib, ingat ya. Jadi nyolatin itu bagi si imam wajib menghadap mayit. Berarti mayitnya di depan. Adapun kalau bagi makmum mah yang disami-samikan itu nggak pas ngadepin ya, nggak masalah. Itu mah karena kamu. Nah, itu mah terserah mau di kepala, mau di perut tengah gitu ya, silakan aja. Tapi utamanya nih, intinya kalau mayat perempuan mah sebenarnya mah mau ke utara, mau ke selatan kepalanya nggak masalah, sebab dia mah intinya yang penting mah ada pas di apa namanya?
Ya, bokong ya, pantatnya lah gitu aja lah, maaf, gitu ya. Cuma abdolnya tetap di utara kepalanya sebagai umumnya gitu ya. Adapun kalau laki-laki karena memang utamanya agar kepala si mayit itu ada di sebelah kiri imam, ya sunahnya tuh. Maka supaya kewajiban terpenuhi artinya tetap si mayit itu ada di arah kiblat di hadapan si imam, makanya dirubah ke selatan. Paham nggak? Ya, sebab kalau tetap ke utara ada di kanan, ya betul kan? Ya, walaupun memang yang namanya menghadap mayit tadi wajib kata itu Maya. Jadi supaya kewajiban terpenuhi, kesunahan juga yang afdal itu juga ada, makanya itulah dipindahin kepalanya ke arah selatan. Kalau orang kampung kidul gitu ya. Jadi ngadepin mayit bisa, dan kepala si mayit itu ada di sebelah kiri imam gitu tuh. Itu kemarin tidur miring ya. Nah, sekarang bagaimana nih, tidur miring juga udah nggak bisa. Ya karena memang punggung apa namanya nih? Lambung apa namanya? Ya. Ini kiri ini samping namanya. Rusak. Ya lambung lah ya ini ya. Ya kiri kanan ada lukanya. Ya nggak bisa dia. Padahal tadi seadanya nggak bisa kanan kiri kan bawah, tapi ini kiri juga ada. Akhirnya gimana? Ya udah. Dia cara sholatnya terlentang ya. Ini mah kayak cerita orang mancing ini mah ya. Kalau ngomong terlentang mah ceritanya kayak orang mancing. Ini yang hobi mancing dengerin. Kalau mancing lihat dulu kalau bini lagi tidur. Istri tidurnya bini ke kanan, ke arah kanan ya, berangkat ya. Kalau terlentang jangan berangkat. Kalau ke kiri, berarti ke arah kiri berangkat ya. Kalau terlentang jangan berangkat. Jangan berangkat, dia udah nyuguhin begitu. Dia yang mancing nih. Udah ngelelin lah. Tuh. Udah nyampe. Kalau berangkat aja puyeng soalnya nggak boleh. Udah tahu disiapin itu ikannya manjat, malah berangkat. Ya tahu gitu ya. Jadi tidur telentang ya. Lagi yang kedua. Nah ini bagaimana posisinya? Ya biasa, ya pasti punggung kan dia di atas punggungnya ya. Nah arah kakinya itu ke kiblat, kedua kakinya juga wajib nih. Ketika sholat sambil tidur terlentang itu di kepalanya ini taruhin semacam bantal. Pokoknya mah asal agak tinggi aja gitu. Tinggal lebih tinggi dikit. Iya. Tujuannya nanti ketika ruku sama sujudnya beda dikit. Jadi kalau umpamanya gini ya. Kalau umpamanya ruku gini, kalau sujud ternyata gini gitu aja. Ya, mungkin lebih ini ada di YouTube ya. Tinggal lihat aja cara sholat sambil tidur terlentang mana gitu ya. Ada. Jadi gitu. Nah setiap bacaannya gerakan yang lainnya yang nggak bisa seperti biasanya dikerjakan, seperti umpamanya ruku, sujud, itu kan tadi isyarat ya. Baca tetap baca kalau masih bisa baca. Jadi ketika tadi ruku rada gini, baca subhanarabbiyal azim wa bihamdihi. Sujud gini, subhanarabbiyal azim wa bihamdihi. Nanti berdiri biasa Fatihah segala aku baca dan lain sebagainya. Jadi gitu. Nah itu cara sholat sambil tidur terlentang. Nah termasuk rupanya nih ya, kalau orang yang lagi sakarat, kan suka bingung nih, ini adepin kemana nih ya? Apakah kepalanya di utara, apakah di timur gitu? Nah itu yang benar mah, ketika orang sakarat itu dia ada kepalanya di kepala timur. Timur. Di barat. Iya, kaki di barat kayak sholat sambil tidur terlentang. Oh. Gitu.
Ini di barat ya. Iya. Ketika dia sakaratnya. Ya kan seandainya udah meninggal juga, ketika dihadapin kayak ini kan nggak ada pengaruhnya. Apa sebabnya? Sebab kan yang bakal ukuran itu kan dada, kecuali kalau dia ketika dikubur itu udah ketahuan kan ya, udah bisa tidur miringin gitu, sehingga ngadep kiblat. Makanya ketika sakarat ataupun mati udah dihadapin kepalanya di timur, kakinya di barat. Kita sebagaimana sholat sambil tidur terlentang. Ini dia mandiin aja. Syarat lagi miring ya? Hah? Syarat miring nggak ada. Nggak ada lah, iya. Lakuan. Sama mandiin aja sama. Kalau mandiin aja sih kayaknya iya begitu ya, sama ya, iya. Baik begitu ya. Dia lagi di barat. Iya baik. Kalau bisanya ini tapi bukan wajib sih, keutamaan aja gitu. Rumahnya dah. Iya. Kagok. Tinggal kondisi aja. Mau ngadep itu juga mentok. Nah terus, Lebarnya kurang. Yang enak berdiri. Lebar. napain ajaza. Iya. Fa'in azaza, maka jika tidak mampu ia anzalika dari yang demikian itu kulihi semuanya. Au ma'a, maka ya ba'isaro bitarbihi dengan matanya. Nah ini mah tidur terlentang juga nggak bisa, ini udah parah ini mah. Tapi mata mah masih bisa kedap-kedip. Nah itu cara sholatnya udah isyarat dengan mata. Maksud gimana? Jadi kalau mau ruku kedip, mau sujud kedip, kata Amir teh genit biasa mau tinggal juga lo kedap-kedip aja. Abang apa ada janda kata saja, gua orang lagi sholat. Jadi makanya tuh kalau ada orang mau sekarat matanya kedap-kedip, itu jangan genit sekarang apa ya, lagi sholat itu. Apalagi katanya kan jangan lihat tuh janda muda kedap-kedip, udah kata si Bel berdasar katanya genit gitu ya, udah mau meninggal juga kan masih kedap-kedip aja. Gue lagi sholat gitu ya, begitu. Biasa tadi bayangin gitu ya, ruku baca gitu ya gitu. Itu. Memang kalau kayak dia keadaan tidak bersuci, masih boleh itu? Ya, boleh, karena nggak memungkinkan ya, jadi itulah lihurmatil waktu aja gitu ya, waktu. Tapi kalau pipis gimana? Kalau pipis ya, kalau memang bisa kan itu bisa. Kalau memang gini ya, kan beser bahasanya apa, bersucinya seperti orang tayamum, artinya udah masuk waktu gitu ya. Nah jadi kalau memang belum sholat mah dia ada yang pipis emang itu batal. Tapi ketika udah sholat mah banyak pipis nggak masalah, beser masanya. Nah jadi untuk mensucikan orang yang lagi sakit kayak gitu, inilah yang hidup, mau ngawuduin atau nayamumin gitu. Iya, ya sebisanya aja. Seperti kalau wudu udah ambil rukun-rukunnya aja, itu pun sekali cukup ya. Apalagi kalau tayamum gampang kan, cuma dua anggotanya kan, muka dan kedua tangan. Gitu aja ya. Gitu. Nah jadi itu sarah dengan pelapuk mata sebenarnya mah, ini sebelum pelapuk mata dengan kepala dulu sebenarnya mah. Tapi tadi kepalamu udah termasuk di rangkaian sholat sambil tidur terlentang, karena tadi kan ketika ruku ini sujud gini, atau bisa juga nih dia memang bisanya cuma bari duduk gitu ya, cuma sebatas duduk aja dan yang lainnya nggak bisa bergerak kecuali kepala, ya udah nggak apa-apa sambil duduk ruku ini, bari dibayangin ruku, bari dibaca ruku, ntar sujud, ntar kalau itidal diri lagi sambil Allah bayangin baca, ntar kalau sujud terada lebih lagi diri lagi bayangin sujud, baca sujud. Nah terus nih ketika jadi gitu ya, kalau orang ini udah nggak bisa tadi dari semua sholat bari sambil tidur miring nggak bisa, terlentang nggak bisa, sambil tidur miring nggak bisa, sambil duduk nggak bisa, apalagi berdiri mah, maka itu cukup sholatnya dengan isyaro, dengan pelapuk mata tadi. Nah bagaimana cara niatnya? Wanawa, dan berniat biqalbihi, dengan hatinya. Jadi itu kalau memang udah nggak bisa itu mah ya udah di hati aja gitu, diniatin. Tadi
Bayangin ruku, baca bacaannya. Bayangin i'tidal, baca bacaannya. Bayangin sujud, baca bacaannya. Gitu terus. Nah, terkait dengan sholat sambil tidur terlentang tadi ya, wajibu dan wajib kepadanya dan wajib alaihi kepadanya istiqbaluha, menghadap kiblat, biwajihi dengan mukanya, biwadisaiin dengan menyimpan sesuatu tahta rasihi, di bawah kepalanya. Jadi baik tadi yang sholat sambil tidur miring, terlentang ya, ataupun memang yang hanya isyarah dengan pelupuk mata, itu baiknya bahkan wajib ya. Kepalanya ini ditaruh semacam bantal keganjel, biar dia mukanya wajah itu bisa mengarah ke kiblat. Gitu. Kan kalau nggak pakai ini kan giring lihat ke atas ya. Kalau ditaruh bantal kan itu ngadep ke kiblat tuh. Dan memang tadi untuk isyarah sujud rukunya, ruku sujudnya tadi lebih di mana sujud lebih rendah daripada ruku gitu. Ya pokoknya mah dia tuh pada ya cara-cara sholat yang semua itu. Nah kemudian wayu mi'u dan berisyarah birosi dengan kepalanya fi rukuihi, di dalam rukunya, wa sujudi dan sujudnya. Itu kalau seandainya tadi udah nggak bisa sholat sambil tidur miring ya. Nah ini mah udah dia posisinya tadi udah duduk aja gitu bisanya, sebisanya. Tapi itu pada waktu itu udah tinggal kepalanya gerak-gerak. Ruku ini, sujud rendah-rendah lagi gitu aja seterusnya. Nah ini bagaimana nih dengan isyarah juga udah nggak bisa, baik dengan kepala maupun dengan mata ya. Atau kepalanya udah kaku, matanya juga udah merem aja atau melotot aja gitu ya, udah nggak bisa gerak, parah ini. Fa'in ajaza, maka jika tidak mampu anil imai dari berisyarah birosi dengan kepalanya, auma maka ia berisyarah biajbahi dengan pelapuk matanya. Oh tadi nih. Jadi kalau prosesnya dari tidur terlentang ya tadi ya, baru isyarah dengan kepala. Kalau isyarah dengan kepala, baru dengan mata gitu tuh prosesnya tuh, rangkaiannya gitu ya. Nah, sekarang dengan kedipan mata juga nggak bisa nih, udah nih mah fa'in ajaja, maka jika ia tidak mampu anil imai dari berisyarah biha dengan pelapuk mata, ajro maka ia menjalankan arkana sholati, rukun-rukun sholat itu ala qalbihi, di dalam hatinya. Tuh, ya, jadi kalau memang udah nggak bisa semua nih, sama sekali udah, tapi akal masih normal, ya, hati juga masih berdetuk jantung, nah tetap wajib. Nah caranya gimana sholatnya? Udah segalanya di hati aja. Ya bahkan itu membaca juga nggak perlu baca itu. Ya seperti umpamanya dia berdiri atau diniatin, dibayangin berdiri gitu ya. Dia ruku, niatin, bayangin ruku dan seterusnya gitu. Semua pokoknya rukun-rukun sholat itu dikerjakan di hati. Ini kalau memang udah nggak bisa semua ya. Tapi kalau masih bisa jangan coba-coba, jangan bahasanya sholat cukup di hati. Berbahaya nih. Ini ada kanak-kanak aliran ya. Sholat di hati katanya. Bahasanya gimana? Udah sholat belum? Udah. Kapan? Kan tadi saya udah niat. Gak ada tuh gitu. Jadi sholat cukup niat katanya. Jadi kalau ketemu dengan orang kayak gitu, kita ajak makan ya ke lesehan atau kemana gitu, rumah makan ya. Udah kita siapin semua nih. Dan liatin aja. Iya, hidangan segala apa ya. Iya. Begitu mau dia ngambil mau makan, jangan kasih, niat aja, gitu ya. Tuh. Jadi kalau sholat niat aja kayak begitu tuh. Ini kan jelas definisi sholat itu ya adalah diawali dengan takbir, ya, diawali dengan takbir ya, diakhiri dengan salam kan. Ya di dalam itu ada rukun-rukun baik pilih maupun kolbi ya, juga ya pali gitu.
Nah, jadi sholat tetap wajib tuh. Makanya walayat rukuha tuh. Dan ia tidak boleh meninggalkan sholat madama selama akluhu akalnya sabitan tetap ada. Jadi pokoknya mah sholat mah selagi akal masih ada, masih wajib tetap ya. Jadi ukurannya akal. Itu makanya sangat disayangkan orang yang bukan hanya berakal, fisiknya juga gagah, tapi nggak sholat gitu. Nah itu hati-hati ya. Dia nggak mensyukuri nikmat Allah. Jangan salahkan sahabat-sahabat ketika nanti dicabut itu. Auzubillah. Gua jelaskan di surat Ibrahim ada ya. In syakartum lazi dan nakum wala in kafartum inna azabi lasyadid ya. Nah, jadi itu. Terus wal musolli dan orang yang sholat qaidan sambil duduk la qod'a tidak wajib qod'a alai kepadanya, bahkan wala yang kusu dan tidak akan kurang ajru pahalanya li'annahu karena bahwasannya orang itu mazurun orang yang dimaaf. Ya, jadi cara sholat yang sambil duduk dan yang lainnya tuh ya tadi itu sebenarnya mah karena udah dikerjakan kan, kalau memang udah menusara semuanya itu udah nggak wajib qodho lagi, khususnya bari duduk nih. Jadi jangan lah saya waktu sakit sholat sambil duduk kayaknya nggak serak amat ya, mau diqodhoin aja, nggak usah, nggak wajib kalau udah memenuhi syaratnya gitu ya. Nah bahkan pahala juga nggak kurang sama yang berdiri gitu, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Iya. Nah bagaimana tuh, ada hadis nih yang populer ya, wa amma qauluhu, dan adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sholat barang siapa yang sholat qaidan sambil duduk palahu maka baginya nisful ajril qaimi sepertinya pahala yang berdiri. Wa man sholat dan barang siapa yang sholat naiman sambil berbaring palahu maka baginya nisfu ajril qaimi seperti pahalanya yang duduk. Ya yang separuh ya sebentar, separuhnya pahala yang duduk pamahmulun maka itu dikatakan ala nafli kepada sembahyang sunnah indal kudrati ketika mampu, alal qiyami berdiri fil awali pada yang pertama, wal uqudu dan mampu duduk bil sali pada yang kedua. Jadi memang ada tuh hadis Nabi bahwa orang yang sholat sambil duduk itu separohnya pahalanya ya, 50%-nya sholat yang sambil berdiri. Begitu juga yang sholat sambil tidur tadi, baik miring, terlentang, itu separohnya pahalanya sholat orang yang sambil duduk. Nah ini gimana maksudnya? Ini tadi, ini mah dinisbatkannya, dialihkannya, diarahkannya, dimaksudkannya adalah kepada sholat sunnah bagi orang yang memang dia itu mampu berdiri, tapi kenapa bari duduk? Yang memang pada dia itu masih mampu duduk, tapi kenapa dia sambil tiduran? Itu baru itu separohnya. Adapun kalau sholat wajib tetap sama. Tapi jangan coba-coba kalau masih mampu dia langsung pindah. Contoh, ini sholat wajib nih ya, dia masih bisa sambil berdiri, langsung sambil duduk, nggak sah. Nah bagaimana kalau udah nggak bisa berdiri sambil duduk, sah, pahalanya beda nggak? Nggak. Nah kalau sholat sunnah nih, dia sambil berdiri, padahal sambil berdiri masih bisa, tapi langsung sambil duduk, sah.
Bagaimana pahalanya orang yang sholat sambil duduk padahal dia masih mampu berdiri. Nah itu baru separohnya orang yang sholat sunnah sambil berdiri. Paham ya? Begitu. Jadi makanya sholat sunnah mah itu setiap rukun sholat sunnah pasti sholat wajib. Nah, tapi seluruh rukun sholat wajib ada satu yang nggak ada di sholat sunnah. Apa tuh? Berdiri. Makanya tadi sholat sunnah masa seandainya kita masih bisa berdiri, boleh sambil duduk. Nggak malu mah. Sah sekali lagi. Tapi tadi pahalanya iya, diskon 50%. Ya cuma kalau kita malas-malasan daripada enggak sih ya. Iya. Nah, lemas umpamanya boleh sekali lagi. Jadi itu maksud daripada apa namanya pahalanya separohnya ya. Itu sekali lagi kalau memang sholatnya sholat sunnah, dia masih bisa berdiri, kenapa langsung berdiri duduk? Dia baru bisa sambil duduk, kenapa langsung sambil tidur? Nah, adapun kalau sholat wajib mah tetap sama, tapi jangan coba-coba masih bisa berdiri, langsung berdiri duduk. Masih bisa berdiri duduk sambil tidur, nggak boleh, nggak sah. Nah, mungkin gitu ya. Nah, insya Allah nanti selanjutnya adalah tentang hal-hal yang ditinggalkan di dalam sholat, itu ada apa aja dan bagaimana nanti konsekuensinya. Karena di dalam sholat itu ada istilah fardu, ada istilah sunnah, dan ada hayat nanti. Ya, hayat. Nanti apa bedanya dan bagaimana konsekuensinya? Insya Allah di pertemuan yang akan datang mudah-mudahan manfaat. Amin. Mohon maaf dan malam subhanallahi wa bihamdihi asyhadu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ma lam tarabbi ilaini hajatana ila rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbal suntai barakah. Allahumma nas'aluka ridhal jannah wa na'im sawaban nar ala wasil maqasidana fid dunya wal akhirah wa baligh rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam ala jami'il anbiya'i rabbil alamin. Ya silakan.